Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, teman-teman peserta lomba yang semoga senantiasa Allah limpahkan kesehatan dan kebahagiaan dimanapun berada. Hadirin wal hadirat, saudara sebangsa dan setanah air, rahimakumullah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sedikit materi yang menyinggung tentang generasi Qur'ani pembangun bangsa dalam bingkai Pancasila. Hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Siapakah yang pantas menyandang gelar Qur'ani? Apakah mereka yang hafal 30 juz dengan fasih? Atau mereka yang kemana-mana selalu membawa Al-Quran? Jawabannya bukan keduanya. Generasi Qur'ani adalah generasi yang sesuai dengan maksud Al-Quran sebagai kalamullah. Artinya generasi dambaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi Qur'ani adalah generasi yang tidak hanya berpegang teguh pada Al-Quran, tapi mampu menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan. Dan sosok yang patut kita teladani sebagai manusia paling Qur'ani adalah tak lain Rasulullah Muhammad SAW. Lantaran kesuksesan beliau dalam mengaplikasikan Al-Quran di kehidupan, beliau berhasil menjadi seorang pemimpin dengan pengaruh dan pencapaian nomor 1 di sepanjang sejarah dunia, di mana di masanya beliau berhasil menumpas kezaliman dan menyatukan umat walau dalam perbedaan. Hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Perbedaan adalah sunnatullah, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran melalui perintah Allah kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa ketika mereka diturunkan dari surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Kami berfirman, kata Allah, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain. Di sini Allah berfirman, ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain. Permusuhan ada karena perbedaan. Dan segala perbedaan termasuk cara kita memahami Al-Quran adalah sunnatullah. Disebabkan karena adanya ruang batin yang berbeda-beda, interpretasi yang berbeda-beda, situasi yang berbeda-beda, dan eksistensi yang berbeda-beda. Namun, mari kita baca kelanjutan ayat di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kami berfirman, kata Allah, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. Walaupun kita telah ditakdirkan berada dalam perbedaan, namun kita punya satu kepentingan yang sama, cita-cita yang sama, yaitu tercapainya ruang kebahagiaan. Dan untuk hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan kunci yang tidak diragukan lagi, yaitu dengan mengikuti hudallah, mengikuti petunjuk Allah sesuai dengan yang tertera pada ayat di atas. Orang yang hidup dalam naungan hudallah, maka dia akan bahagia, baik kelak di akhirat maupun ketika di dunia. Hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Para pendahulu kita telah menyusun pondasi negara ini dengan hudallah. Tidakkah kita sadari bahwa Pancasila, dasar negara kita, yang beberapa hari lalu baru diperingati hari kesaktiannya, yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, adalah hasil ijtihad para ulama yang berarti disusun berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hudallah. Sebagai generasi muda penerus bangsa,
marilah kita berusaha memahami Al-Quran dengan cara pandang yang luas, dengan cara pandang yang sebaik-baiknya, agar kita tetap tegak dalam hudallah, agar kita tetap tegak dalam nilai petunjuk Allah dalam situasi dan kondisi seperti apapun, sehingga kita bisa membedakan mana aturan agama dan undang-undang negara yang sesuai dengan Al-Quran dan mana yang bukan. Jika sesuai, mari kita dukung, kita jalani bersama. Jika tidak, maka mari kita luruskan. Semoga kita bisa mengharumkan nama bangsa, tak hanya bisa membaca Al-Quran, tapi menjadikannya dalam berpedoman dalam kehidupan, sehingga ke depan mampu membawa bangsa ini menuju peradaban yang gemilang. Di akhir kata, marilah kita semarakkan generasi Qurani yang berpancasila oke, komunisme no way. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tak merdu dalam melantunkan ayat. Saya tak pandai merangkai kata menjadi kalimat. Saya pun tak mahir berceramah macam para ustadz. Namun semoga apa yang saya sampaikan dapat memanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.